Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau.net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Di pagi hari ini, di hari Minggu pagi ini, saya kembali menyapa sahabat-sahabat semua lewat Instagram Live dan melalui forum ini. Dan saya ingin menyampaikan juga bahwa memang saya betul-betul urban farmer ya. Ini tinggalnya di pinggir jalan, jadi mohon maaf kalau kemudian katakanlah latarnya ini banyak sekali berseliweran kendaraan. Memang urban farming itu kan sebuah metode menanam yang dilakukan di tempat tinggal kita yang dekat. Jadi tidak perlu pergi ke sebuah tempat yang memang khusus menanam, tapi di rumah kita sendiri saja bisa. Nah, mudah-mudahan mic saya sudah cukup untuk suaranya bisa terdengar dengan jelas buat di teman-teman semua ya. Sudah ada Kak Heri Purwanto. Wah, ini salah satu sahabat saya nih di grup Sahabat Rumah Hijau. Gimana Kang Heri? Proses ngomposnya lancar ya, berjalan lancar ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi insight dan golden moment dari program belajar komposting online yang sudah masuk ke batch ke-28 dan 29. Nah, buat sahabat-sahabat semua yang mungkin baru sampai di video ini di channelnya Rumah Hijau.net, apa itu program belajar komposting online? Itu adalah sebuah program belajar untuk membantu sahabat semua memiliki wawasan dan tambahan informasi seputar kegiatan composting. Nah, jadi biasanya mungkin kalau belajar ngompos atau belajar katakanlah workshop dan sebagainya itu harus hadir ke lokasi dan kemudian bertemu langsung, tentu lebih enak ya, lebih seru, energinya bisa lebih nyampe. Namun ada kalanya karena jarak, karena situasi dan kondisi, sehingga tidak mudah untuk kemudian kita bisa bertemu secara offline gitu ya. Dan memang ini tujuan dari belajar composting online. Saya berharap semakin banyak yang mendapatkan wawasan dan berani praktek. Dan nanti di dalam program belajar composting online itu ada grup WhatsApp yang kemudian kita akan adakan pendampingan kurang lebih sebulan, untuk sehingga teman-teman semua di dalam melakukan proses composting akan semakin pede dan semakin asik, sehingga tujuan besarnya akan semakin banyak sisa bahan organik yang bisa kita olah sendiri, yang tidak menjadi bagian dari 40-50% penyebab tumpukan sampah yang ada di TPS dan TPA. Jadi program ini adalah program yang memang ditujukan agar semakin banyak orang yang percaya diri ya. Jadi semakin siap nih, kayak Kang Heri ini kayaknya udah semakin pede gitu ya untuk kemudian melakukan proses composting, apalagi setelah mengetahui ternyata iya mengompos itu mudah ya. Hanya ada 8 langkah, ada 7 langkah lewat Kulwap, 1 langkah berikutnya saya buka di Kulzum, dan ternyata begitu mudah ya. Efeknya luar biasa ya, bagaimana kemudian kita melihat sisa bahan organik kita menjadi bisa kita olah sendiri, dan tumpukan sampah atau residu yang keluar dari rumah kita itu bisa sangat jauh berkurang. Oke, wah ini ada Kak Teh Tarik Panas bergabung. Oke, sekarang saya ingin berbagi sedikit insight dari 2 batch yang sudah berlangsung di bulan Februari ini. Ada di batch ke-28 dan 29 ya. Buat teman-teman yang mungkin tergabung di kedua batch itu, saya ucapkan selamat ya. Sahabat semua sudah berhasil menyelesaikan program belajarnya, walaupun mungkin belum dinyatakan sebagai lulus, karena kalau lulus itu berarti teman-teman melakukan proses dokumentasi, nanti dimasukkan ke dalam form, lalu kemudian nanti kalau oke, saya akan berikan sertifikat tanda kelulusan dan kemudian bisa bergabung di grup selanjutnya, yaitu grup Sahabat Rumah Hijau yang Kak Heri ada di sana itu ya. Oke, apa insight-nya yang menarik? Dari batch ke-28 memang itu sebuah batch yang tidak terlalu aktif gitu ya, tetapi ada satu peserta dari asal Jambi. Nah, inilah kenapa kemudian asiknya belajar composting online. Jadi jarak itu jadi tidak menjadi isu, karena memang di dalam program belajar composting online ini saya tidak mengajak teman-teman untuk menjalankan hanya satu metode saja gitu, atau metode yang menurut saya bagus aja. Enggak. Saya justru karena mengetahui atau mempelajari banyak sekali metode composting dan itu amat sangat bisa disesuaikan dengan situasi tempat tinggal kita, maka yang perlu kita miliki pertama adalah mindsetnya dulu. Mengapa Anda perlu melakukan composting? Lalu kedua, Anda punya 2 tempat sampah. Setelah itu metode pengomposannya Anda bisa tentukan sendiri. Nah, ini yang kemudian menarik dari salah satu sahabat yang tinggalnya di Jambi. Tadinya beliau mau menggunakan menggunakan metode lubang organik. Jadi lubang organik itu adalah metode composting yang paling simple, jadi tinggal gali tanah aja,
lalu dimasukkan sisa bahan organiknya, berikan sedikit mol, lalu kemudian dikubur. Sudah, begitu saja sebetulnya lubang organik, sangat simpel. Nah, menariknya di tempat tinggal sahabat saya yang tinggal di Jambi ini, dia rumahnya rumah panggung gitu ya, yang kemudian ada semacam lahan di bawahnya, di bawah rumahnya. Tadinya semua sisa bahan organik ditaruh di situ, dikubur di situ. Hanya saja ketika hujan datang, itu airnya menutupi gitu ya, jadi seperti ada genangan di sana, dan ketika itu berlangsung cukup lama ternyata sisa bahan organiknya kayak keluar gitu, dan itu membuat dia tidak nyaman. Akhirnya apa yang dia lakukan, karena beliau punya resource, punya sumber, punya akses gitu ya kepada ayahnya sendiri yang kebetulan memang handyman, suka ngulik-ngulik, suka bikin-bikin materi berdasarkan katakanlah ya pokoknya tukang servis lah, kurang lebih seperti itu, tukang banget, sehingga bisa memodifikasi sebuah tong tong menjadi tong komposter gitu ya. Saya punya videonya untuk tips bagaimana memodifikasi tong menjadi komposter yang recommended. Silahkan langsung nanti cari aja di channel YouTube Rumah Hijaunet, di sana ada videonya. Nah, karena beliau punya akses seperti itu, sekarang beliau punya komposter di rumahnya sendiri tanpa kemudian perlu berjauh-jauh, ternyata punya akses yang bisa kemudian membantu membuatkan komposter. Luar biasa teman-teman yang di Jambi ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang batch 29 yang baru saja selesai kemarin Kulzumnya, dan ini adalah salah satu grup yang cukup aktif ya. Ketika saya tadi lihat lagi peserta-pesertanya, hampir semuanya sudah memberikan respon yang keren di dalam grup WhatsApp-nya. Jadi karena ada juga grup yang katakanlah pesertanya banyak tapi yang aktif cuma 2 atau 3 gitu. Tapi yang ini hampir semua peserta yang hadir itu semua aktif, hadir dan kemudian memberikan feedback, memberikan laporan, memberikan katakanlah bahkan minta izin gitu ya. Mohon maaf belum bisa mengerjakan tugas minggu ini, saya baru bisa nanti minggu depan. Nggak apa-apa, karena kita masih punya waktu sekitar 1 bulan. Jadi yang penting teman-teman sudah dapat materinya, sudah dapat ilmunya, full zoomnya juga ada rekamannya, lalu kemudian nanti tinggal dipraktekkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, asik nih kalau sudah ada Kang Heri yang bagian nonton-nonton channel YouTube saya. Oke, selanjutnya apa yang menarik dari batch ke-29 itu, ada beberapa sahabat-sahabat, salah satunya sih, ada salah satu di antara sahabat saya di sana yang asal Balikpapan itu merupakan pernah ikut program belajar composting online yang versi privat yang sebelumnya dulu ya. Jadi sebelumnya saya pernah membuka versi privat, beliau pernah ikut, sudah selesai, dan setelah sekian tahun berlalu beliau ingin dikuatkan lagi. Akhirnya ngontak saya lagi dan kemudian bergabung lagi nih di program belajar yang sekarang, dan tentunya lebih rame ya, lebih asik karena ketemu sama teman-teman yang lain, sesama praktisi gitu. Dan ya beliau bahkan di dalam Kulzum kemarin kami sampai ngobrolnya berdua aja sampai 2 sesi gitu, karena teman-teman yang lain mungkin sedang ada agenda di hari Sabtu siang kemarin. Yang kita ngobrol banyak sekali tentang mindset composting, dan salah satu hal yang menarik adalah di tempat beliau di Balikpapan, di komunitas pengajiannya ada yang sudah melakukan proses composting secara secara naluriah gitu ya. Walaupun kemudian perlu diingatkan bahwa kalau memastikan saja bahwa yang dilakukan hanya untuk sampah organik. Maksudnya gimana? Temennya ini tuh tinggal di sebuah rumah panggung di atas laut. Keren ya, di atas laut, dan mereka terbiasa memang kalau untuk sampah organiknya tuh memang dilempar ke laut aja gitu. Terus bertanya itu bagaimana, dan menurut saya itu keren banget. Itu adalah salah satu metode composting yang sangat alamiah ya, yang kemudian kita berbagi sisa bahan organik kita. Sekali lagi, mindsetnya kita tidak buang sampah ya teman-teman semua yang menyimak video ini. Ketika kita membicarakan soal sampah organik, saya suka menyebutnya sisa bahan organik. Itu betul-betul sisa bahan yang bisa bermanfaat lagi buat makhluk hidup yang ada di sekitar kita gitu. Kalau dalam skup composting urban farming seperti saya yang tinggal di kota, maka pengolahnya bisa jadi hewan piaraan seperti ayam gitu ya, atau kemudian sekarang saya lagi pakai mago box gitu ya, lagi pakai maggot ya, yang makan sisa bahan organik saya ya maggot-maggot itu gitu. Jadi itu adalah sisa yang bermanfaat, dan hasil olahan mereka bisa menjadi manfaat lagi. Nah, temannya sahabat saya yang di Balikpapan ini, beliau karena tinggalnya di atas rumah panggung, maka ya silahkan saja dengan senang hati, bagus banget itu. Yang penting apa? Yang penting bukan sampahan organik yang kebuang. Jadi bukan semena-mena buang
sampah satu kantong gitu ke laut, tidak seperti itu ya, yang kemudian menjadi katakanlah masalah atau tantangan di bibir pantai yang lain gitu ya, seperti yang terjadi di Bali gitu ya. Sampah-sampahnya adalah sampah-sampah kiriman dari pulau-pulau yang lain, dan itu yang kemudian menjadi poin yang perlu diperhatikan. Nah, saya memberikan sedikit tips, titip salam buat temennya ya Kak ya, yang di Balikpapan itu, bahwa pastikan kalau bisa alokasikan waktu untuk mencacah sampahnya. Jadi supaya sampahnya itu bukan bonggolan, sehingga ikan-ikan yang ada di sana itu bisa menikmati dengan lebih cepat. Begitu ya. Jadi proses mencacah sampah akan sangat membantu proses di mana katakanlah sisa bahan organiknya bisa lebih bisa terurai. Keren tuh teman saya yang di Balikpapan. Lalu ada juga yang sudah praktisi. Jadi ketika dia mendaftar, wah mau udah praktisi gitu. Apa yang beliau cari lagi di program belajar saya? Kalau udah praktisi kan berarti sudah mendapatkan metode yang nyaman. Nah, beliau itu praktisi ekoenzim, sudah cukup rutin membuat ekoenzim, dan memang pertanyaan saya selanjutnya adalah, ekoenzim kan hanya kulit buah ya sahabat semuanya, hanya kulit buah dan kulit sayur. Terus kalau sisa bahan organik yang lain gitu ya, yang pakai protein, tulang dan sebagainya, diapain gitu. Nah, itu yang ternyata masih katakanlah ada di TPA, yang terbuang ke TPS atau TPA. Namun beliau juga bilang rumah belakangnya masih kebun gitu ya, sehingga masih bisa melempar sisa bahan organiknya ke kebun belakang, dan buat saya itu sudah bagus sekali gitu ya. Tentu akan lebih baik jika kalau bisa dilokalisir, bikin lubang organik, sisa bahan organiknya dikubur saja di situ. Ada Kak Arumi Pratiwi, selamat datang Kak. Nah, lalu kemudian ada juga teman dari Sintang ya, Kalimantan Barat, di batch ke-29 kemarin. Yang menarik dari beliau adalah beliau menyadari bahwa belum bisa on time untuk hadir dan memenuhi tugas-tugas keluarnya, tapi beliau membuatkan sebuah checklist. Keren ya, dia bikin daftar tugas apa dari keluap 1 sampai keluap ke-7, mana yang udah dicentang gitu. Teman-teman yang lihat itu, wah saya copy paste ya. Terus kemudian akhirnya mereka mengcopy paste itu untuk menjadi pegangan tugas mana nih yang belum disetorkan di dalam program belajar composting online. Terima kasih ya Kak untuk bantuannya atas checklistnya itu. Dan yang terakhir yang menarik di batch ke-29 ini, ada sahabat dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Beliau praktisi banget ternyata. Begitu saya lihat terus bagaimana beliau merespon di grup, itu sangat bersemangat sekali dan memang sudah praktisi. Menariknya adalah beliau itu walaupun sudah praktisi, masih bersemangat untuk kemudian mendalami aneka metode composting yang mungkin mereka lakukan ya, mungkin dilakukan di sana gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi seru, karena misalnya beliau bertanya, kalau bonggol pisang bisa dikompos nggak? Ya bisa dikompos bonggol pisang itu. Kan tinggal dicacah saja. Bonggol pisang kan bukan batang tanaman yang keras ya, seperti batang pepaya. Bonggol pisang itu adalah tanaman-tanaman berbatang lembut yang bisa kita cacah dan bisa kita kompos. Nah, pertanyaan saya kan adalah, kakak mau ngompos pakai metode apa gitu? Maksudnya komposternya mau segede apa kalau bonggol pisang yang sudah dicacah dimasukin ke situ gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol saya memberikan sedikit saran bahwa kalau modelnya bonggol pisang mah pakai open air aja itunya metode compostingnya. Jadi itunya dicacah-cacah bonggol pisangnya, lalu udah tumpuk saja di satu tempat gitu. Kalau di atas tanah, apalagi mungkin di Tanjung Balai, tanah kosong masih cukup banyak tersedia, udah ditumpuk saja di satu tempat, dan itu akan terkompos dengan sendirinya. Apalagi kalau kemudian misalnya tercampur sama daun-daunan gitu ya, dan udah tinggal diselipin aja sisa bahan organik di sana, nanti akan terkompos dengan jauh lebih cakep gitu ya, lebih cepat, dan itu akan kemudian membuat sisa bahan organiknya jadi sesuatu yang akan lebih cepat bermanfaat, baik yang diserap di tanah pada saat itu maupun misalnya kita ambil katakanlah mungkin bisa kita angin-angin sedikit dan bisa jadi bagian dari media tanam. Asik ya program belajar composting online yang ke-28 dan 29 ini. Oh ya, juga tadi yang teman saya yang praktisi ekoenzim itu, dia akhirnya mendapatkan sebuah pengetahuan tentang mol gitu ya, tentang mikroorganisme lokal, terus bagaimana cara kita bisa mengolah sisa bahan organik yang protein dengan cara kita sendiri tanpa kemudian harus dibuang, artinya bisa pakai kompos pot dan sebagainya. Itu menjadi sebuah momen belajar beliau di program belajar composting yang kemarin, dan saya senang gitu ya membaca apa yang menjadi insight dari beliau untuk selama mengikuti program belajar composting online ini. Dan juga salah satu pertanyaan yang menarik yang disampaikan teman di Tanjung Balai, karena beliau sudah praktisi ekoenzim, jadi kalau
kalau kita punya sisa bahan organik mau kita kompos, bagusnya disemprot pakai mol atau pakai ekoenzim atau dua-duanya oke. Nah, sedikit wawasan buat teman-teman semua, ini berdasarkan pengalaman saya dan pemahaman saya bahwa ekoenzim yang sudah difermentasi selama 3 bulan dan mikroorganisme lokal yang difermentasi dalam waktu yang lebih dekat, lebih singkat, itu memiliki kedua kefungsian yang berbeda. Kalau ekoenzim itu dia punya kefungsian untuk katakanlah sebagai agen pembersih gitu ya, memberikan aroma yang segar, lalu kemudian bisa mengelap kompor, mengambil minyak dan sebagainya. Itu fungsinya ekoenzim. Nah, secara bakteri menurut saya sudah tidak terlalu aktif untuk proses pengomposan. Namun kalau mol, mikroorganisme lokal yang biasanya kita bisa buat pakai air beras dan gula, yang setelah didiamkan 2 minggu itu aromanya biasanya ada aroma tape, ada aroma kecut-kecut gitu. Nah, itulah bakteri yang dibutuhkan dalam proses pengomposan gitu. Jadi berbeda sama ekoenzim yang kecutnya itu kecut seger gitu ya, karena memang hanya kulit buah dan memang tujuannya bukan untuk mencari bakteri di situ, tetapi untuk mengambil enzim dari para kulit-kulitnya itu sehingga kemudian bisa dipakai sebagai agen pembersih. Jadi saya sarankannya pakai mol aja. Toh selama Anda makan nasi gampang kan dapetin mol gitu. Malah kemudian beliau mempraktekkan mau membuat mol pakai ACB. Bukan ACB. Kalau ACB kan air cucian berasnya. Apa tuh ACB tadi? Saya juga bingung itu singkatan apa. Lalu kemudian beliau membuatnya pakai nasi basi gitu. Gimana kalau bikin mol pakai nasi basi, bagus mana? Ya saya bilang ya bagus yang paling bisa dieksekusi gitu. Jangan sampai kemudian wah nggak ada nasi basi sehingga membasi-basikan nasi atau kemudian nggak bikin mol gitu. Padahal kalau misalnya pakai air cucian beras kan pasti nyuci beras kan. Nah itu yang kemudian kita bisa pakai. Oke sahabat semua, itulah sedikit insight dari program belajar composting di batch ke-28 dan 29. Buat sahabat-sahabat semua yang mau ikut belajar, langsung saja tinggalkan kolom di kolom komentar atau kemudian bisa japri saya di link saya yang ada di Instagram di bio, atau kemudian yang tahu media sosial saya japri aja. Nanti batch ke-30 rencananya akan saya buka minggu depan. Jadi ini minggu-minggu pendaftaran. Silakan teman-teman yang mau belajar lagi mengenai program composting ini, siapa tahu apa yang kita lakukan memiliki dampak positif untuk hidup kita di muka bumi ini. Dan tentunya ya kita kan hanya sesaat saja ya hidup di muka bumi ini ya. Apa yang kita lakukan, kehadiran kita yang sementara ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari manusia-manusia yang menjaga tempat tinggal kita, sehingga manusia lain, makhluk hidup lain bisa memakmurkan bumi ini sebagaimana apa yang sudah diamanahkan kepada kita sebagai manusia. Asik. Oke, kita ke pertanyaan dulu dari Kak Purwanto. Kak Heri, ekoenzim bisa dijadikan mol? Tidak. Nah, itu tadi saya sudah jawab ya. Jadi ekoenzim memang memiliki bakteri yang berbeda dari mol, sehingga bukannya nggak bisa. Saya sih melihat sebetulnya proses pengomposannya jadi tidak akan terlalu signifikan ketimbang ketika kita pakai mol, karena bakterinya berbeda. Gitu ya Kak Heri ya. Jadi mendingan pakai mol aja lah, lebih mudah. Kan lebih mudah dapatnya daripada pakai ekoenzim kan. Ekoenzim 3 bulan, mol 2 minggu. Ibaratnya bahkan diinapkan semalam saja sudah jauh lebih baik daripada kita mengompos tanpa ada mol. Begitu ya. Ada Kak Esti, ada Kak Putih Picture, ada Kak Lulusianita. Nah, Kak Purwanto lagi, saya pakai sisa kulit nanas lalu dicampur air, disimpan semalam untuk mol. Bagus itu Kak. Keren. Jadi perbedaannya antara mol dan ekoenzim itu memang ada di durasi waktu. Kalau misalnya durasi waktunya masih pendek, itulah mol. Jadi dia masih organisme yang bakteri yang sangat aktif. Keaktifan dia itulah yang kita butuhkan untuk mengolah sampah kita. Lalu kalau ekoenzim itu dia sudah melewati masa aktifnya. Biasanya kalau teman-teman praktisi ekoenzim merasakan ya 1-2 minggu pertama tuh minggu-minggu kritis tuh. Kita kelewat sehari aja nggak ngebuka tutup botolnya, wah udah bisa buer gitu ya, bisa meledak, luber, isinya terburai-burai dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan proses selama 2 minggu itu dengan benar, itu nanti dia akan mencapai fase di mana gasnya sudah tidak terlalu banyak. Artinya apa? Artinya bakterinya sebetulnya sudah tidak sekuat atau seaktif yang sebelumnya gitu. Sedangkan di dalam proses composting kita butuh bakteri yang aktif, bakteri yang kuat gitu, bakteri yang kemudian dia akan mengolah sisa bahan organik yang ada di sekitar dia. Itu perbedaannya ya Kak Heri ya. Jadi kalau ekoenzim punya fungsi yang lain, kalau mikroorganisme lokal atau mol, maka dia punya fungsi yang lain juga.
Begitu, terima kasih sahabat semua, terima kasih nih Kak Heri berarti yang menjadi teman saya, ngobrol saya di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi buat sahabat-sahabat semua yang mau belajar composting secara online, sebelum ya kalau bisa offline asik ya, kita bisa janjian dan sebagainya. Tapi kalau belum berkesempatan, saya membuka kesempatan untuk kita bisa belajar composting secara online. Belajarnya simple, belajarnya katakanlah tidak perlu duduk di depan layar seperti ini, harus menyimak materi, enggak. Modelnya Coolwap, jadi setiap hari akan ada Coolwapnya selama 3 hari, lalu kemudian selama 4 hari, lalu kemudian nanti akan ada 1 hari Coolzoom ya, Coolzoom untuk kemudian membungkus apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih beberapa hari itu. Sehingga kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa disampaikan, akan disediakan rekamannya, lalu kita punya waktu selama 4 minggu ke depan untuk belajar bersama-sama proses composting yang dilakukan untuk kemudian bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Ada Kak Dewix, nanti tinggal ditonton saja rekamannya Kak. Kita sudah berada di ujung penayangan. Terima kasih sahabat semua, dan semoga kita semua selalu sehat, dan apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun, sebetulnya nggak sederhana sih teman-teman, memilah sampah menjadi organik dan anorganik itu bukan sebuah tindakan yang sederhana. Actionnya kelihatannya simple, sederhana, tapi ketika itu Anda bisa lakukan secara konsisten, itu akan memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, bagi lingkungan kita. Pesan saya sih buat teman-teman yang ingin ikut belajar composting, jangan sampai amit-amit ya teman-teman ya, jangan sampai kemudian tiba-tiba gitu ya ada sebuah peristiwa yang membuat sampah kita nggak diambil dan kemudian kita kerepotan. Ada cerita dari teman-teman saya yang di daerah Bekasi, Mekarsari itu, ketika TPA Burangkeng itu tutup 2 minggu gitu ya. Wow, bisa kebayang ya teman-teman semua, sampah kita nggak diambil 2 minggu. Tetapi mereka, sebagian dari mereka sudah lebih tenang. Karena apa? Karena sudah belajar tentang cara ngompos, tentang pemilahan sampah dan sebagainya, sehingga sampah yang dipilah, yang organik, yang bikin masalah dan bau itu nggak ada di tempat sampah mereka. Itu yang kemudian membuat mereka jadi bisa menyikapi surat edaran itu dengan lebih santai gitu. Baik sahabat semua, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Kak Dewix juga atas apresiasinya. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi ngobrol di Instagram Live bersama Rumah Hijau Net, dan rekamannya akan saya simpan di YouTube. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Thank you.